Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep etika jual beli. Yang pertama yaitu mengenai pengertian etika. Menurut Ahmad Amin, etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepadanya. Sedangkan etika bisnis menurut Muslis pada tahun 2004 adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Jadi, etika adalah sesuatu yang mengatur perilaku manusia yang menunjukkan perilaku baik. Karena etika dalam hal berbisnis, maka perilaku yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar yaitu saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama yang itu memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata al-bai' atau menjual dan syira atau membeli. Karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang atau barter maupun dengan alat tukar atau uang. Adapun dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, di mana dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu dalil yang kedua pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang selanjutnya yaitu pada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu qala amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, usaha atau pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik atau paling ideal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Dalam sistem muamalah jual beli terdapat prinsip dasar keharaman yang oleh para ulama dikembalikan kepada 3 kaidah, yaitu yang pertama kaidah gharar atau ketidakjelasan, yang kedua kaidah ghasyishi atau tipu daya, yang ketiga yaitu kaidah riba atau kelebihan.
Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses transaksi jual beli. Yang pertama yaitu takwa adalah menjadi barometer dan jaminan keberhasilan dalam transaksi atau akad jual beli. Yang kedua yaitu tawakal, yaitu membuat renstra atau renap, yaitu rencana strategi dan rencana operasional, membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, seraya tawakal kepada Allah. Yang ketiga yaitu menghindari sumpah. Makruh hukumnya seseorang pedagang yang banyak bersumpah, walaupun keberadaannya benar. Yang keempat yaitu melakukan pembukuan, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan sewaktu transaksi. Yang kelima yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Yang keenam yaitu mempunyai niat baik. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Dan yang kedelapan, qanaah. Selanjutnya yaitu aksioma etika bisnis dalam Islam. Khairul Fuad Yusuf pada tahun 1997 membahas 5 prinsip yang disebutnya aksioma etika Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan. Dalam konsep ini menuntut pengusaha muslim untuk menjauhkan diri dari sikap dan sifat diskriminatif kepada orang lain. Apakah orang lain itu penjual, pembeli, atau mitra kerja, dan sebagainya. Selain itu, konsep ini juga dapat menjauhkan pengusaha muslim dari praktek yang tidak etis, karena dia dipercaya hanya Allah yang harus ditakuti dan dicintai. Selain itu juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa kekayaan merupakan amanah Allah. Yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta dan terkait dengan pemahaman bahwa hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmoni. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan bersamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak tertentu. Yang keempat yaitu responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena didasari bahwa manusia dalam melakukan bisnis, segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerahnya. Yang kelima yaitu kebaikan atau ihsan. Kebajikan adalah sikap ihsan, merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam perdagangan, sikap ini sangat dianjurkan. Misalnya memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang untuk membayar hutang, menerima pengambilan barang yang telah diberi, membayar hutang sebelum penagihan tiba. Video ini, pemaparan video tugas kelompok ini dari kelompok 3 yang beranggotakan Setiariningsih dengan NIM 205221254, yang kedua Rosadina Nur Cahya dengan NIM 205221255, yang ketiga yaitu Enggar Apriani dengan NIM 205221256, yang keempat Firda Solihah dengan NIM 205221257. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.